Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmatnya kita dapat berkumpul bersama dalam presentasi menjawab pertanyaan dari teman-teman meskipun secara virtual. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 S1 Manajemen C yang terdiri dari saya, Cynthia Arfi Kusmadewi, dengan NIM 2022 1010 20 sebagai moderator dan narasumber ketiga. Yang kedua, Eva Haryani dengan NIM 2022 1010 32 sebagai narasumber pertama. Yang kedua, Cantika Dian Adiputri dengan NIM 2022 1010 74 sebagai narasumber kedua. Dan yang keempat, Pauki Zaka dengan NIM 2022 1010 36 sebagai narasumber keempat. Pertanyaan pertama dari Mbak Adinda, NIM 2022 10 10 08. Bagaimana proses terciptanya manusia yang tercantum di dalam Al-Quran? Sebelum manusia diciptakan, di dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa percakapan antara Allah dan malaikat mengenai penciptaan manusia yang tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Sebagai hamba Allah, manusia itu adalah kecil dan tak memiliki kekuasaan. Oleh karena itu, tugasnya hamba menyembah kepadanya dan pasrah diri kepadanya. Manusia tercipta dari setetes mani yang tersimpan di dalam rahim wanita, kemudian menjadi segumpal darah dan segumpal daging, kemudian tumbuhlah tulang-tulang yang dibalut oleh daging tersebut, lalu ditiupkanlah ruh. Proses penciptaan manusia di dalam Al-Quran yang tertuang dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Ayat 12 berbunyi, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati atau berasal dari tanah. Ayat 13, kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Ayat 14, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah lah pencipta yang paling baik. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Jenny. Asal-usul agama Hindu dimulai dari masuknya bangsa Arya ke India sejak tahun 1500 sebelum Masehi. Dari masuknya agama Arya ke Indonesia membawa perubahan besar dalam tata kehidupan masyarakat di India. Perubahan terjadi karena bangsa Arya mengadakan integrasi kebudayaan dengan bangsa Dravinda, sehingga dari situ lahirnya agama Hindu. Selain itu, bangsa Arya juga menulis kitab-kitab Weda sebagai keyakinan dan kepercayaan dari agama Hindu. Misalnya, kitab suci seperti Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharva Veda. Asal-usul agama Hindu didasarkan juga pada corak kehidupan masyarakat Hindu yang berkeyakinan terhadap kepercayaan pada dewa-dewa yang mengatur corak kehidupan pada mereka masing-masing. Dari corak kehidupan masyarakat tersebut dapat dibedakan menjadi 4 kasta. Di antaranya, yang pertama ada kasta Brahmana, yakni kasta keagamaan yang terdiri dari para pendeta. Yang kedua, kasta Ksatria, yakni kasta pemerintahan yang terdiri dari para raja juga keluarganya, para bangsawan dan para prajurit. Yang ketiga ada kasta Waisya, yakni kasta pertanian dan perdagangan yang terdiri dari para pengusaha, para pedagang dan juga petani. Yang keempat ada kasta Sudra, yakni kasta kaum pekerja keras yang terdiri dari para pelayan, pekerja keras juga rakyat jelata. Kasta-kasta tersebut memiliki makna sebagai pembeda dari struktur maupun golongan kehidupan di mana kepercayaan agama Hindu itu bersifat politisme atau memuja banyak dewa, yang dimana dari pemujaan terhadap dewa tersebut dibuatkan patung-patung yang sesuai dengan peranan dewa-dewa tersebut dalam kehidupan manusia. Dari tujuan dibuatnya patung-patung tersebut sebagai simbol dari dewa-dewa yang disembahnya, misalnya seperti dewa Brahmana sebagai dewa pencipta, dewa Wisnu sebagai dewa pelindung, dan dewa Siswa sebagai dewa
dewa Siwa sebagai dewa pelebur atau pembinasa. Ketiga dewa tersebut diberi nama Trimurti yang artinya penguasa. Adapun dewa-dewa lainnya seperti Dewi Sarsawati sebagai dewi kesenian dan ilmu pengetahuan, Dewi Sri sebagai dewi kesenian. Selain itu, umat Hindu beranggapan bahwa tempat suci adalah tempat yang hanya digunakan untuk bersemayamnya para dewa saja. Sehingga umat Hindu terbiasa mengadakan ziarah ke tempat-tempat suci. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Sasa Kiara, NIM 2022 101062. Bagaimana hakikat manusia dalam perspektif filsafat? Pandangan para tokoh filsafat Islam terhadap hakikat manusia. Yang pertama ada Ibnu Arabi. Menurut Ibnu Arabi bahwa tidak ada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih sempurna dibandingkan dengan manusia. Allah memberikan sifat-sifat rohbaniyah yang menjadikan manusia hidup, mampu mengetahui, berkuasa, memiliki kehendak, mampu berbicara, mampu mendengar, mampu melihat, dan mampu memutuskan. Ibnu Arabi menyebut manusia sebagai insan kamil karena manusia sebagai makhluk yang sempurna dari segi wujud dan pengetahuannya. Kesempurnaan dari segi wujud terbukti karena manusia itu merupakan manifestasi yang paling sempurna dari citra tajalli Tuhan. Sementara kesempurnaan dari segi pengetahuan karena manusia itu telah mencapai tingkat kesadaran tertinggi, yaitu menyadari kesatuan esensinya dengan Tuhan, yang disebut makrifat atau suatu tahapan puncak atau makom pencarian kebenaran hakiki dalam perjalanan spiritual manusia. Makrifah ini dimulai dengan mengenal dan menyadari jati diri, karena dengan mengenal jati dirinya, maka manusia akan mengenal Tuhannya. Konsep insan kamil dari Ibnu Arabi menurut Abdul Qarim Al-Jili dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama, tingkat permulaan yang merealisasikan sifat-sifat dari Tuhan pada diri manusia. Yang kedua, ada at-tawasud, tingkat menengah yang berkaitan dengan realitas kasih Tuhan. Apabila ditingkatkan permulaan merealisasikan sifat-sifat Tuhan, dalam tingkatan ini lebih naik setingkat seperti adanya pengetahuan yang lebih diberikan oleh Tuhan. Yang ketiga, al-khitam, yaitu mampu merealisasikan citra Tuhan secara utuh dan mampu mengetahui segala rahasia takdir yang akan datang. Yang kedua, Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, manusia merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdiri atas 2 unsur, yakni jasmani dan rohani. Dianjurkan kepada manusia untuk dominan dalam mempergunakan unsur rohani atau psikisnya jika manusia tersebut ingin hidup sesuai dengan fitrahnya. Hal tersebut menjadi pembeda antara dirinya dengan makhluk lainnya. Namun, jika unsur jasmaninya yang dominan, maka manusia akan kehilangan esensinya sebagai manusia. Al-Ghazali mengungkapkan bahwa akal merupakan salah satu dimensi terpenting pada diri manusia, karena akal sebagai alat berpikir telah memberi andil besar terhadap alur kehidupan manusia. Yang ketiga ada Muhammad Al-Naqib Al-Atas. Menurut Al-Atas, manusia adalah bentuk rasional yang memiliki nalar yang menyatu dalam terma akal yang berkaitan dengan al-hayawan al-natik. Natik diartikan sebagai bentuk rasional di mana manusia juga memiliki batin yang mampu merumuskan berbagai makna. Perumusan makna tersebut akan melibatkan penilaian, perbedaan, dan penjelasan yang pada akhirnya akan membentuk rasionalitas. Yang keempat ada Murtada Mutahari. Murtada Mutahari menggambarkan manusia dalam Al-Quran sebagai makhluk pilihan Tuhan, sebagai khalifahnya di bumi, serta sebagai makhluk semi-samawi dan semi-duniawi. Dalam diri manusia telah ditanamkan sifat mengakui Tuhan, bebas terpercaya, dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap dirinya maupun alam semesta. Yang kelima ada Hasan al-Banna.
Hasan Al-Banna mengungkapkan bahwa kajian tentang hakikat manusia merupakan kajian yang paling menarik karena unik dan sulit dipahami oleh manusia itu sendiri. Manusia terdiri 3 unsur pokok, yakni jasmani atau badan, akal, dan hati. Yang keenam ada Abul A'la Al-Maududi. Menurut Al-Maududi, manusia adalah hamba Allah yang diciptakan dengan dibekali berbagai macam potensi, kemampuan, atau sifat dasar yaitu as-sam'u, al-basar, dan al-fu'ad. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu bagaimana wujud sifat hakikat manusia. Wujud sifat hakikat manusia, ada beberapa wujud sifat hakikat manusia yang tidak dimiliki oleh hewan. Wujud sifat hakikat manusia ini dikemukakan oleh paham eksistensialisme dengan maksud menjadi masukan dalam membenahi konsep pendidikan, yaitu 1. Kemampuan menyadari diri, yaitu kemampuan rasionalis menunjuk kunci perbedaan manusia dengan hewan pada adanya kemampuan menyadari diri yang dimiliki oleh manusia. Berkat adanya kemampuan itu, manusia menyadari bahwa dirinya memiliki ciri khas. 2. Kemampuan bereksistensi diri, yaitu adanya kemampuan bereksistensi yang dimiliki oleh manusia. Tentu saja terdapat unsur kebebasan pada manusia. Jadi adanya manusia bukan berada seperti hewan di dalam kandang dan tumbuh-tumbuhan di dalam kebun, melainkan mengada-ada di muka bumi. 3. Pemilikan kata hati. Kata hati juga sering disebut dengan istilah hati nurani atau lubuk hati, suara hati, pelita hati, dan lain sebagainya. Conscience bermakna pengertian yang ikut serta atau pengertian yang mengikut perbuatan. Manusia memiliki pengertian yang menyertai tentang apa yang akan, yang sedang, dan yang telah dibuatnya. Bahkan mengerti juga akibatnya bagi manusia sebagai manusia. 4. Moral. Moral merupakan suatu perbuatan yang menyertai kata hati. Dengan kata lain, moral adalah perbuatan itu sendiri. Kadangkala antara moral dan hati masih terdapat jarak. Artinya, seseorang yang telah memiliki kata hati yang tajam belum tentu perbuatannya itu merupakan realisasi dari kata hatinya sendiri. Berarti, dalam hal ini diperlukan kemauan untuk menjembatani jarak di antara keduanya. Yang dimaksud dengan kemauan adalah kemauan yang sesuai dengan kodrat manusia. Sekian presentasi menjawab pertanyaan dari kelompok kami. Terima kasih kepada narasumber dan mohon maaf untuk seluruh penanya apabila jawaban dari kami belum sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu, kami mohon kepada dosen pengampu Bapak Dr. Aminur Baidi, Sarjana Agama Master Pendidikan Islam, untuk berkenan menambah atau menguatkan jawaban kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.